Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kunci jawaban halaman 130 sampai 136. Kelas 4 tema 1 buku tematik siswa. Oke, sub tema 3. Pembelajaran 1, bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Oke, ini dia kunci jawaban tema 1 kelas 4 subtema 3 pembelajaran 1. Ayo berdiskusi. Dodol Betawi Mak Salma. Ini dia. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Mas Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak kelor, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Oke, silahkan dibaca sampai selesai. Ini dia. Oke, ini dia kunci jawaban buku tematik halaman 130. Ini dia paragraf 1, 2, dan 3. Gagasan utama dari paragraf 1, Jakarta berulang tahun. Gagasan pendukung, banyak pesanan membuat dodol. Festival Betawi, jajanan Betawi. Paragraf 2, Mak Salma bekerja keras. Gagasan pendukung, membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama ya, proses proses mengaduk dodol ya. Paragraf 3, dodol Betawi Mak Salma. Gagasan pendukungnya melibatkan tetangga. Dodol Betawi dikenal melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya. Itu dia. Silahkan di screenshot dulu jawabannya. Oke, silahkan di screenshot ya. Kalau ada yang ditanyakan, tidak usah malu-malu, silahkan bertanya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apa kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Kunci jawaban buku tematik halaman 131 dan 132. Ini dia gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo menulis. Tahukah kamu banyak sekali makanan khas daerah negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Sega jamblang, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel, sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur, sangat mudah kamu ketemu di Jakarta dan Jawa Barat. Sebagai menu sarapan favorit, nasi kerau, makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Oke, itu dia nasi gudeg, dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Makanan favorit Yogyakarta. Diskusilah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk pengrambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut.
percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini dia langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahannya juga ya. Iya, piring kaca, piring plastik, piring kaleng gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Oke, silakan dibaca langkah kerjanya. Ini dia. Menghantarkan suara atau bunyi. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Oke, kunci jawaban halaman 135 dan 136. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Ini dia jawabannya. Silahkan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ini dia, sifat kaca adalah kertas dan tahan air. Jika diganti dengan gabus, maka piring akan menjadi lembek. Jadi tidak bagus untuk pegangan dan sulit untuk menyimpan makanan dalam piring. Dan kaca memiliki sifat tahan air sehingga jika kita menaruh makanan berkuah, tidak akan tumpah. Beda halnya dengan gabus yang menyerap air kuah, akan terserap dan bisa tumpah ke lantai. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Tapi sebelum itu silahkan screenshot dulu jawabannya ini. Jawaban nomor 2. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jika kamu membunyikan sebuah benda, benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi benda tersebut. Silahkan dicatat atau di screenshot jawabannya. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 137. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Ini dia. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan dan kesimpulannya. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari kegiatan hari ini? Kesulitan apa yang kamu dapat hadapi pada pembelajaran hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia itu kerak telur, rengginang, pecel lele, gado-gado, empek-empek, pempek, nasi gudeg, nasi rendang, coto, pisang hijau, papeda, dan lain-lain. Oke, demikianlah postingan mengenai kunci jawaban halaman 130 sampai 136 kelas 4 tema 1. Semoga bermanfaat, tapi sebelum itu silahkan dicatat ulang. Ini dia jawabannya. Nomor 2. Kemudian nomor 3 ini akan dicatat dulu. Lanjut ke halaman. Ini dia gagasan utamanya, silahkan dicatat ulang kalau ada yang belum dimengerti.
Jadi paragraf 2 itu Mas Salma bekerja keras membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama. Jadi kerjasamnya pakai A, kerjasama, proses mengaduk dodol bukan mengadik ya. Oke, itu dia di paragraf kedua, proses mengaduk. Ini dia proses mengaduk tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.